Perkenalkan, nama saya Nikolaus Musa Mangjati Darato. Nama baptisnya Nikolaus. Saya syahadat pada tanggal 25 Desember 2016. Tertarik untuk mencari tahu lebih dalam tentang Islam karena waktu itu ada acara ruqyah. Di situ ustadznya bilang si pasien yang diruqyah itu kerasukan jin baptis. Karena waktu itu saya masih Katolik, secara spontan kan saya nggak terima itu. Orang-orang Katolik seperti nama saya Nikolaus Musa, berarti Nikolausnya itu adalah, kalau menurut si peruqyah itu ketika seseorang itu sudah diberi sakramen krisma atau dibaptis, apalagi itu dengan proses atau acara ataupun bahkan seperti ritual, maka di situ kita berhubungan sama jin. Apalagi ketika ritual seperti krisma ya, itu kan ritualnya kan dilambangkan dengan api. Kalau baptis dilambangkan dengan air. Dan di Katolik itu pasti ada lilin sama air. Makanya bisa jadi melalui proses itu kita itu membuat hubungan sama jin itu. Makanya ketika seseorang itu dinamakan Santo Nikolaus, tentu seperti saya Nikolaus Musa, berarti santonya itu ada Santo Nikolaus. Kalau menurut kepercayaan Katolik, berarti kita itu diurapi atau dibimbing, disertai oleh Santo Nikolaus. Sedangkan menurut ustadznya itu ketika seseorang meninggal itu kan putus hubungan sama dunia. Yang ada itu hanya jin korin dan juga jasadnya. Karena jin itu berumur bisa ribuan tahun. Makanya ketika seseorang itu minta pertolongan langsung mungkin kepada makam atau kepada mungkin foto nenek moyang atau sebagainya, sebenarnya yang diminta tolong itu bukanlah si orang tersebut, tetapi bisa jadi itu adalah sarana jin korin untuk mengelabui seseorang. Secara doa itu di Katolik itu sangat simpel. Ketika kita menghadapi suatu masalah, ketika kita sudah mengenal dan yakin bahwa kita itu disertai oleh Santo Nikolaus, dan kita yakin bahwa Santo Nikolaus itu senantiasa menyertai kita, otomatis kan kita doanya itu secara spontan. Jadi contoh gini, waktu itu saya mau ujian, saya juga berdoa kepada, kalau di Katolik itu ada Bunda Maria, ada
pelindung para pekerja kayak Santo siapa ya, Santo Yosef atau apa itu. Nah, ketika saya bekerja saya minta doa aja ya, Santo Yosef bantu saya dalam pekerjaan ini ya. Ketika saya mau ujian saya minta doa juga kepada Santo Nikolaus ya, Santo Nikolaus bantu saya karena saya mau ujian, bimbing saya. Dan saya yakin waktu itu emang Santo Nikolaus itu membimbing saya. Nah, meskipun itu ujung-ujungnya ditujukan kepada Yesus. Kalau secara Katolik kan Yesus ya. Yang bikin saya tidak terima itu kok disebut jin gitu loh. Dan disebut jin berarti bukan orangnya tapi jin korinnya. Dia itu bisa jadi dia itu berbuat jelek kepada berbuat maksudnya menipu kita, bisa jadi dia juga membantu kita. Nah, makanya dari itu saya mulai membuka hati untuk mau belajar Islam. Jadi saya nggak langsung syahadat, tetapi saya mencari tahu dulu. Yang kedua, ketika seorang Katolik itu percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat, berarti kan otomatis dia percaya bahwa Yesus itu mati di salib. Nah, jadi betul-betul mati di salib. Sedangkan di Alkitab itu kata-kata bahwa Yesus mati di salib itu masih rancu. Dan ternyata di Katolik itu ada yang secara Islam itu sangat fatal untuk apa ya? Untuk diakui kebenarannya itu adalah apa yang diajarkan itu uh, putus sanadnya dari Yesus.
eh, kisah kisah yang di Alkitab dan yang sekarang diyakini banyak orang itu kan sanadnya kebanyakan dari Rasul Paulus. Nah, sedangkan Rasul Paulus sendiri itu belum pernah bertemu atau belum pernah diajarin oleh Yesus. Makanya kita nggak bisa 100% percaya bahwa agama Katolik itu dibawa oleh Yesus, karena memang Yesus nggak pernah mengajarkan itu kepada Rasul Paulus. Nah, makanya ketika ada seseorang yang bisa berkata bahwa dia dapat ilmu itu dari Yesus sendiri, ya perlu dipertanyakan. Bahkan jin pun kalau dia bisa merasuki, dia bisa ngomong aja, ini dari nabimu yang ngajarin saya seperti ini. Tapi itu kan tidak ada buktinya.